Shalom saudaraku, salam bahagia, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya akan mengajak saudara menyoroti akan satu kata yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-11 dikatakan di situ, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia. Ya, kita setuju, Allah yang mulia. Ya, Allah kita mulia, Tuhan kita, Bapa kita mulia. Dan maha bahagia. Ini menarik, saudaraku. Garis bawahi kata maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, saudara, maha bahagia itu diambil dari bahasa Yunani, makarios, ya, berbahagia. Kalau itu dikenakan pada Tuhan, pada Allah, pada pencipta langit dan bumi, ya dia pasti maha bahagia, atau bahagianya itu absolut. Nggak bisa diganggu-gugat. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang berbahagia loh, saudara. Nah, kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, kita harus belajar bagaimana kita bisa beroleh kebahagiaan. Bukankah dalam hidup ini yang terpenting adalah kebahagiaan, betul ya? Ada orang mau mencoba berbahagia dengan cara-cara yang mereka pikir kalau mereka mendapatkan itu mereka akan bahagia. Misalnya kekayaan. Orang mengejar kekayaan dan ketika mereka beroleh kekayaan mereka pikir akan bahagia, tapi ternyata tidak. Justru mereka menderita dengan kekayaan itu, justru susah. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 akhir dikatakan malah justru mendatangkan berbagai-bagai duka, itu mengejar harta atau mengejar kekuasaan, saudaraku. Kisah dari para penguasa-penguasa itu nggak ada yang berakhir bahagia, saudaraku. Hampir semuanya itu berakhir dengan kesedihan, penderitaan, dan ketakutan luar biasa. Tapi itulah yang dikejar oleh dunia, saudaraku, ya. Ya kekayaan, ya kekuasaan, dan juga ada juga yang mengejar hal-hal lain. Dia pikir kalau aku mencapai apa yang aku impi-impikan, aku cita-citakan itu, pasti aku akan berbahagia. Saudaraku, kita akan belajar dari firman Tuhan. Sumber kebahagiaan itu berasal dari Dia, Sang Maha Bahagia itu. Paham, saudaraku, ya? Jadi Tuhan kita itu maha bahagia. Kalau kita dekat dengan Dia, lekat dengan Dia, maka kita akan beroleh kebahagiaan. Cuman itu saja. Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika engkau melekat padaku, maka engkau akan berbuah banyak. Nah, buahnya itu salah satunya adalah sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, saudaraku. Jadi kebahagiaan itu hanya ada di dalam Kristus. Nah, sekarang bagaimana kita lebih memperjelas dalam praktek kehidupan Kristen ini supaya kita benar-benar menjadi orang yang beroleh kebahagiaan. Kita lihat terlebih dahulu akan siapakah Tuhan kita, siapakah Allah kita, ya. Saudaraku, di dalam Yohanes 4, bukan Injil Yohanes, tapi 1 Yohanes 4. Jadi surat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 saya bacakan, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, ini diulang-ulang, saudaraku. God is love. Jadi Allah itu adalah kasih. Saya menemukan akan satu kebenaran. Mengapa kok Bapa kita itu disebut Tuhan yang maha bahagia? Kenapa Tuhan Yesus itu maha bahagia? Karena Dia adalah kasih. Nah, kalau kita hidup di dalam Kristus, kita harus hidup di dalam kasih, ya kan?
Nah, ketika kita hidup di dalam kasih, maka kebahagiaan itu akan jadi bagian kita, akan jadi milik kita. Tuhan Yesus mengingatkan, ini masih kelanjutan dari perikop pokok anggur yang benar, saudaraku ya. Kalau kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi kita menerima kasih Kristus. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi Tuhan itu merindukan, menginginkan kita, umat tebusannya, anak-anaknya, tinggal di dalam kasih-Nya. Ini kasih Kristus, ini kasih ilahi. Nah, kita ini harus tinggal di sana. Tinggal di dalam kasih itu. Nah, inilah yang menjadi sumber kebahagiaan sejati. Kita akan benar-benar bahagia. Sebabnya dikatakan kalau saudara baca ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi kebahagiaan dan sukacitanya Tuhan yang tadi dikatakan maha bahagia itu akan ada di dalam kita. Bahkan menjadi penuh di dalam kita ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya. Karena Allah adalah kasih, Kristus adalah kasih. Ya, Roh Kudus adalah roh kasih. Kita tinggal di dalam kasih Tuhan, ya saudaraku ya, maka kita akan tahu bagaimana kebahagiaan sejati itu kita hidupi, kita nikmati. Bukan dari yang macam-macam, bukan dari harta, bukan dari cinta, bukan cinta manusia, saudaraku ya, bukan dari semuanya itu, bukan dari kekuasaan, tetapi benar-benar karena Tuhan. Sumber bahagiaku adalah Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Sampai aku lanjutkan kebahagiaan itu di dalam kekekalan di surga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati.